dari Bu Deno Setiawati, SPD LPD. Setelah itu ada acara diskusi, tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Demikian susunan acara yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Haji Yasin Safi MPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati CGP Angkatan 10 UPTD SMP Patojen, Ibu Deno Setiawati SPD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Rabbi Allah Rabbul Alamin atas semua limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, wabil khusus nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bermuajah, bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini untuk mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 UPTD SMP Patojen dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini dicatat sebagai tambahan amal soleh bagi kita, juga mudah-mudahan dan insya Allah membawa manfaat bagi kemajuan di sekolah kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umat beliau, sehingga kita nanti pantas
kesalahan juga kurang berkenan di hati Bapak Ibu, semata-mata karena kelemahan saya. Tapi jika apa yang saya sampaikan merupakan kebenaran, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Anas Haji Yasin Santi, MPD. Berikutnya kita lanjut langsung ke acara designasi budaya positif, posisi kontrol dan segitiga diskusi oleh Bu Deno Setiawati SPP Madiun. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Yasin Santi, MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan materi budaya positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi dari pembelajaran di kegiatan program guru penggerak. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh apa itu budaya positif, saya ingin menggali pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu pahami, apa itu yang dinamakan disiplin? Mohon berkenan menjawab Ibu Eri. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan menurut Bapak Ibu apa itu disiplin. Disiplin menurut saya melakukan sesuatu dengan tepat waktu dan secara tepat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eri. Satu lagi mungkin Bapak Himawan, mohon pendapatnya. Baik, terima kasih waktunya. Menurut saya di sini apa itu disiplin? Disiplin di sini menurut saya pemahaman terkait rasa taat serta tanggung jawab terhadap sesuatu. Jadi katakanlah di sini disiplin waktu, ya kita bertanggung jawab atas waktu. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Himawan. Jawaban Bu Eli dan Bapak Himawan sangat
Terima kasih Bapak Fadli. Ya, kebanyakan dari kita guru-guru masih melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kalaupun ini juga sebagai teman ya Bapak Ibu, tetapi perlu kita pahami bersama, ternyata posisi penghukum ini bisa menimbulkan dampak negatif kepada anak didik kita, yaitu memberikan identitas gagal. Jadi anak akan merasa dirinya tidak berguna dengan pemberian hukuman. Dan sebagai teman juga ada dampak negatifnya ketika si anak
Ya, tadi itu contoh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Leno disimulasinya. Kemudian berikutnya saya paparkan dulu dari disiplin positif yang dipaparkan oleh Bu Leno, bahwa terdapat posisi kontrol guru, yaitu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, kemudian keempat sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kemudian juga terdapat segitiga restitusi, terdapat tiga tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari paparan tersebut mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin penguatan untuk diseminasi ilmu ini. Silakan. Mungkin Bu Isa atau Pak Fadli. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, berikutnya ada paparan studi kasus dari Bu Leno. Bu, silakan. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih memantapkan pemahaman kita mengenai posisi kontrol dan segitiga restitusi, saya mohon pada Bapak Ibu untuk menganalisa kasus yang sudah saya tampilkan di depan ini. Silakan dibaca.
Ya baik, terima kasih. Seandainya dari kepala sekolah ini ada dua yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, menampung aspirasi dari siswa dulu yang Natali dengan siapa? Dan Vivi. Ditampung dulu. Setelah itu saya ingin memanggil guru yang bersangkutan. Apakah cerita atau aksi yang ada di kelas itu betul-betul nyata atau memang mengada-ada? Dan setelah itu tindakannya yang harus ditegaskan bahwa kepala sekolah punya otoritas untuk siapa menjadi guru pengganti yang siap untuk mengajar di kelas tersebut. Karena kepala sekolah belum tahu tentang keadaan sekolah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bantri. Mari kita lihat ini hasil diskusi kami di forum ruang kolaborasi HPI. Jadi untuk pertanyaan pertama, betul sekali ya Kristi bahwa ketiga-tiganya sudah ada di dalam langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Mulai dari tahapan menstabilkan identitas, kemudian tahapan validasi kebutuhan, dan tahapan menyatakan keyakinan. Ini semuanya sudah ada, sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Untuk pada tahapan menstabilkan identitas, ini tidak selalu menggunakan kalimat, juga bisa menggunakan tindakan, yaitu memanggil Vivi dan Natali secara pribadi. Kemudian yang validasi kebutuhan ini nampak pada saat Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Jadi pertanyaan itu yang memberikan tahapan validasi kebutuhan kepada Vivi dan Natali. Dan tahapan menyatakan keyakinan ini dengan kalimat apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apa ada gagasan. Jadi menanyakan hal tersebut kepada Vivi dan Natali. Ini masuk dalam tahapan menyatakan keyakinan. Dan benar sekali jawaban dari perhimawan bahwa restitusi yang ditawarkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahannya. Jadi karena kesalahannya tidak menghormati guru, maka Vivi dan Natali mengusulkan kepada Ibu Santi untuk mengadakan diskusi tentang keyakinan kelas dengan teman-temannya. Dan tepat sekali yang disampaikan oleh Bu Eli bahwa posisi kontrolnya sebagai teman, nampak dari kalimat yang digunakan Ibu Eli. Dan yang terakhir, apabila
55. Baiklah, demikian destinasi budaya positif dari Ibu Deno Setiawati SPD NPD. Selanjutnya penutup yang akan saya serahkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Yasin Safi NPD untuk acara ini. Terima kasih.